Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Oshinoko. Ya, manganya dari anak yatim yang ditinggal mati sama emaknya. Nah, jadi kali ini tuh sendiri masih mengenai bocoran untuk chapter ke 129-nya itu sendiri ya. Ya, versi raw untuk chapter ke 129-nya itu sendiri telah keluar. Jadi langsung aja lah, mari kita coba bahas. Nah, sebelumnya video kali ini bakalan ngandung spoiler ya. Jadi jika kalian tidak keberatan, ya kita lanjutkan aja lah gitu kan. Nah, chapter dibuka dengan dialog dari Akane yang menegur Kana-chan gitu kan mengenai kebiasaannya itu yang tidak menutup kembali tempat air minum yang terletak di atas meja. Ya, Arima Kana meminta maaf kepada si Akane sambil merengut gitu kan dan mengatakan kalau itu hanyalah sebuah air minum yang ada di dalam botol. Namun Akane bilang kalau hal tersebut itu tidak baik jika dilakukan oleh si Kana-chan itu sendiri. Emang duo ini tuh kan ada-ada saja yang dibahas gitu kan meskipun itu adalah hal-hal yang sederhana. Yaps, hal tersebut itu adalah salah satu bagian dari dialog film di mana Akane akan memerankan karakter dari Takemi, sedangkan Kana sendiri bakalan memerankan karakter dari Nino dari grup idol Bekomachi generasi lama. Nah, sekarang itu mereka tuh lagi berdialog ya di dalam peran mereka itu masing-masing. Di mana di sini Akane sebagai Takami menegur Kana-chan sebagai Nino, dua dari anggota Bekomachi generasi lama yang sedang berada di dalam suatu ruangan. Nah, tak hanya memperdebatkan mengenai tutup botol, Takami juga mengomentari mengenai penampilan dari Nino yang memiliki jenis rambut ahego. Itu jenis rambut yang satu helainya itu sedikit tegak gitu kan dan sering digambarkan sebagai karakter yang suka bersikap bodoh. Nah, Takemi yang juga mengatakan kalau Nino itu sepertinya adalah orang yang tidak memiliki pendidikan yang bagus dan itu membuat Nino ini tuh merasa kesal lah gitu kan. Namun biarpun begitu di dalam cerita tersebut Takemi digambarkan sebagai orang yang sangat mengurusi si Nino, memperhatikannya dan membimbingnya untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya, hubungan persahabatan yang dibentuk sama si Takemi dan Nino terlihat seperti kakak dan adik. Ya, meskipun orang-orang di grup Bekomachi lebih sering menganggap kalau Takemi ini tuh ya lebih suka menindas si Nino itu sendiri. Ya, Takemi yang beranggapan kalau sikap dari Nino yang kikuk dan kekanak-kanakan membuat Takemi itu ingin tetap harus menjaga si Nino itu sendiri. Bahkan Nino tidak keberatan mengenai hal tersebut. Ya, di sini Takemi juga menyinggung kalau terus bersikap kikuk dan kekanak-kanakan Nino bakalan sulit untuk mendapatkan seorang pacar. Dan para grup dari Bekomachi pun saling tertawa terbahak-bahak ya mendengar pernyataan dari si Takemi itu sendiri. Lalu cut. Yaps, bagian pertama untuk pembukaan untuk gambaran dari anggota grup idol Bekomachi generasi lama pun berhasil diambil ya. Dan kini tiba waktunya untuk peran dari si Ruby sebagai Ai Hoshino pun dimulai. Namun sebelum itu, para staf dan kru bergegas menyusun ulang tata ruang lokasi syuting dan tim pengambilan gambar pun juga memeriksa hasil rekaman sebelumnya. Dan ketika semua sudah oke, bagian Ruby masuk ke dalam frame kamera pun dimulai. Dimana sebelum masuk, Miyako sempat mengatakan kepada Ruby untuk tetap fokus dan berbaur di level yang sekarang. Dimana Ruby yang memiliki sedikit pengalaman di dunia seni peran, kini harus bisa mengimbangi peran dari beberapa cast film yang sangat hebat banget. Bahkan levelnya itu berada di tingkat profesional seperti Akane Kurokawa dan Frill, bahkan Himekawa Taiki juga ada di sana. Nah, saat staf mulai memanggil Ruby untuk memulai perannya, Mim sempat khawatir dengan mengatakan kalau apakah Ruby akan baik-baik saja. Meskipun Akane dan Kana percaya dengan kemampuannya si Ruby, ya Kana mengatakan kalau Ruby sangat mirip dengan Ai. Pikirnya Ruby akan menyelesaikan bagiannya dengan sangat cepat. Ya, Akane juga mengatakan kalau Ruby sudah sangat mirip dengan Ai dan yakin Ruby akan melakukan yang terbaik untuk itu. Ya, di sini Kana juga sempat menyindir Akane ya yang memerankan karakter dari orang jahat sebelumnya, yaitu si Takemi gitu kan. Ya, Akane terbiasa karena memang pada dasarnya Akane adalah orang jahat. Itu sih yang dikatakan sama si Kana-chan. Mendengar hal tersebut Akane sedikit marah ya, dimana ia mengatakan kalau dirinya tidak memiliki kepribadian yang sangat jahat aslinya gitu kan. Jadi Akane berharap kalau Arima Kana tidak sering berkata kasar mengenai dirinya. Yap, selain di dalam peran, hubungan antara Akane dan juga Arima itu benar-benar buruk banget gitu kan, gak bisa disatuin lagi lah gitu. Bahkan Arima juga membahas kalau mungkin saja Akane merasa senang ya saat Akane itu menindas Arima saat berperan tadi. Nah, meskipun Arima dan Akane sedang tidak akur, Ruby merasa lega ya semuanya itu berjalan seperti biasanya, dimana Ruby yang telah membaca skripnya itu berulang-ulang yakin kalau ia pasti bisa melakukan perannya. Nah, sambil bergumam di dalam hati kalau dia itu bisa melakukan perannya, Ruby pun masuk ke dalam frame kamera dan mengucapkan dialog pertamanya. Dan Ruby pun berkata, "Halo semuanya." Dan dengan cepat staf pun langsung berkata, "Cut." Ya, awalnya Ruby menganggap kalau ia sedang gugup dan terlalu bersemangat, makanya adegannya itu dipotong gitu kan. Namun saat pihak staff itu meminta Ruby untuk mengulang kembali dari titik startnya lagi,
Ruby pun merasa bersalah sebab sejak saat itu Ruby terus mengulang setidaknya 13 kali percobaan hanya untuk mengucapkan salam saja. Ya, Arima juga berkata kalau Ruby benar-benar seperti orang yang sedang mengganggu pekerjaan orang lain. Mereka semua harus menunggu begitu lama hanya untuk bagian kecil yang tidak bisa Ruby selesaikan. Ya, Ruby juga bertanya kepada Kana senpainya gitu kan, bagaimana ia harus bersikap dan apa yang harus dia lakukan, karena baginya ini adalah kali pertama dia melakukan peran sebagai ibunya sendiri. Nah, kesalahan demi kesalahan yang Ruby lakukan hari ini tuh begitu banyak banget, dan ini pasti jadi momen yang lucu banget sih kalau nanti dijadikan anime, sebab ya baru ngomong dikit langsung di-cut nih bagiannya si Ruby gitu kan. Ya emang si sutradara Gotanda tuh sangat serius banget soal ini, dimana Ruby harus bisa menjadi Ai yang sempurna. Jika tidak, filmnya akan gagal. Bahkan Mim juga mengeluh dengan lamanya adegan Ruby yang tidak selesai-selesai gitu kan. Sebab dia juga sepertinya sedang merasakan sakit di bagian perutnya. Ya ini tuh seperti kayak si Mim ini tuh lagi nahan lapar lah gitu kan buat makan gitu. Bahkan Mim juga menanyakan kepada si Ruby kapan bagiannya akan selesai. Ya Ruby berkata sampai pada sutradara puas dengan hasilnya nanti gitu. Nah di sisi lain Arima juga merasa jengkel dengan situasi yang ada, dimana Arima berpikir terlalu banyak waktu yang diambil oleh sutradara Gotanda untuk adegan Ruby saja. Bahkan Arima juga berkata kalau Gotanda-san sangat keras kepala kalau sudah berhubungan dengan film, dan semua orang akan bekerja keras akan hal tersebut nantinya. Nah, Ruby yang merasa bingung ya dengan pertanyaan dari Mim yang mengenai bagaimana membuat sutradara Gotanda ini tuh ya puaslah dengan aktingnya si Ruby, kembali lagi bertanya mengenai apa yang sebaiknya dia lakukan. Dan saat direktur berkata kepada si Ruby kalau menurut Gotanda gitu kan, saat di usia itu Ai hanyalah anak bodoh yang tidak tahu apa-apa. Tingkahnya tidak seperti apa yang orang lain lihat dari layar kaca, bahkan Ai tidak sepintar dari anak-anak yang mereka kira gitu kan. Jadi apa yang Ruby lakukan dari tadi dengan menunjukkan sikap sempurna dari seorang idol bukanlah diri Ai yang sebenarnya. Maka dari itu pengulangan demi pengulangan terus terjadi. Nah, Ruby yang tidak menerima kalau ibunya itu dikatain bodoh membuat Ruby itu berpikir kalau apa yang Gotanda katakan adalah salah. Ia berpikir kalau sosok Ai adalah idola yang karismatik dan berwibawa, dan Gotanda tidak pernah tahu apa-apa mengenai si Ai itu sendiri. Bahkan Ruby itu menganggap bahwa dia tuh lebih tahu lah karena dia tuh adalah anaknya. So Ruby pun sekali lagi mencoba untuk menunjukkan sisi istimewanya dari Ai, dan lagi-lagi stop memotong adegan Ruby sebelum menyelesaikan dialognya. Yaps, memang bebal banget nih si Ruby gitu kan, ditunjukkan segudang fakta kalau Ai itu adalah anak bodoh dan ceroboh saat masa kecil gitu kan, masih SMP gitu kan, itu nggak terima gitu kan, dan malah beranggapan kalau Ai sejak dulu itu adalah sosok yang sempurna. Ya mau bagaimanapun juga gitu kan, sangat sulit untuk menyadarkan orang-orang fanatik seperti Ruby itu sendiri. Dan saat Ruby melakukan acting seperti arahan dari si sutradara Gotanda, akhirnya bagiannya pun selesai gitu kan. Ya dimana sejak awal Gotanda memang tidak percaya kalau ada orang yang bisa menjadi Ai, bahkan Aqua juga berpikir seperti itu. Meskipun itu Ruby sekalipun, bagi Aqua dan Gotanda, siapapun artisnya, jika mereka itu mengikuti arahan dari skripnya, maka Ai akan terlahir di film tersebut. Benar-benar mengerikan banget ya ambisinya si Aqua dan Gotanda di film ini. Dan ini juga yang mungkin akan disadari sejak awal ya, menjadikan adiknya sendiri berperan sebagai Ai Hoshino adalah tindakan yang sudah kelewatan oleh si Aqua itu sendiri. Tapi biarpun begitu, karena memberikan dukungan penuh ya kepada si Ruby, dan menurut si Kana itu sendiri, apa yang Ruby lakukan adalah sesuatu yang sutradara inginkan. Ya, menghadirkan sosok dari Ai Hoshino yang tidak pernah orang lain itu sangka-sangka gitu kan, bahwa ternyata Ai itu adalah orang yang memendam kemarahan dan selalu saja menahan kemarahannya itu di dalam hatinya sambil menutupinya dengan sebuah senyuman. Nah, Mim cukup bingung dengan hal tersebut. Aku juga bingung nih ngomongnya gimana gitu kan. Namun menurut si Arima dan Akane, Ruby harusnya memiliki nuansa kemarahan yang selalu melekat oleh sosok Ai Hoshino itu sendiri yang asli gitu kan. Dan sejak awal itulah yang Aqua dan sutradara Gotanda incar dari pemeran karakter Ai itu sendiri di film ini. Ya, sekali lagi peran emosional adalah hal yang harus dibutuhkan oleh si Ruby untuk bisa menjadi sosok dari ibunya itu sendiri. Dan untuk mencapai itu semua, Ruby harus bisa menerima sisi lain dari Ai Hoshino yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Sosok anak yang menyimpan dendam di dalam dirinya, menyimpan kemarahan di dalam hatinya, dan ditinggalkan orang tuanya, dikucilkan oleh lingkungannya, dan dia masih bisa membohongi semua orang dengan senyuman palsunya di atas panggung. Ya, sensasi seperti itulah yang ingin Gotanda dan Aqua dapatkan dari Ruby itu sendiri. Nah, di akhir panel Arima juga mengatakan kalau sutradara Gotanda sangatlah ingin hasil yang optimal untuk film ini tentunya, dan semua cast harus bersiap untuk hal-hal yang keras ke depannya gitu kan. Nah, jadi kira-kira seperti itulah isi dari bocoran untuk chapter ke-129 dari serialnya Oshinoko itu sendiri. Dan aku minta maaf sebelumnya karena belum bisa nunjukin beberapa isi panel dari manganya itu sendiri karena bakalan copyright, dan aku gak mau ambil resiko
Shiko itu. Jadi aku bakalan taruh yang namanya itu link bacanya di kolom komentar, jadi kalian bisa klik di sana dan langsung baca aja gitu kan. So jadi itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada tambahan kalian bisa bantu aku dengan menuliskannya itu di kolom komentar. Dan seperti biasa sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani. Oh ya, untuk minggu depan tidak ada libur ya, jadi chapter 130 bakalan rilis di Rabu depan, jadi tenang aja gitu.